Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi kajian, kita awali kajian kita pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min wukhulil syahawat ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita akan kembali ke kajian awal yang dulu niat kita mengkaji Asmaul Husna. Saya cari-cari di YouTube-nya Masjid As-Salam, sampai di mana ya Asmaul Husna? Nggak ketemu. Ya, mungkin karena kita dulu di awal-awal belum sempat didokumentasi. Ya. Mohon nanti sambil dengarkan pengajian ibu-ibu lihat ya, Asmaul Husna kita sampai di mana. Di kajian awal dulu Asmaul Husna, lalu kita selingi dengan nasihat-nasihat untuk yang tertimpa musibah, pertemuan beberapa kali. Jadi saya lupa Asmaul Husna kita sampai di nama Allah yang keberapa ya. Jadi saya pilih saja hari ini salah satunya, sambil nanti silakan kalau ada yang ada info, kalau enggak nanti kita ulang dari awal lagi. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud, Maha mencintai. Al-Ghafur. Yang terakhir Al-Ghafur ya. Ya nggak apa-apa, nanti Al-Jabbar. Al-Jabbar. Baik, tidak mengapa, nanti pada pertemuan yang akan datang kita ke Al-Qahar. Tapi hari ini karena saya sudah menyiapkan salah satu Asmaul Husna kita, yaitu nama Allah Al-Wadud, Maha mencintai. Ada satu kata yang seakar dengan Al-Wadud ini yang sering kita ucapkan kalau mendoakan orang yang menikah biasanya. Semoga keluarganya mendapatkan keluarga apa Bu? Sakinah. Terus mawaddah. Mawaddah ini akar katanya sama dengan Al-Wadud. Derivasi dari Al-Wadud ini adalah mawaddah. Mawaddah cinta, Al-Wadud sifatnya maha mencintai. Tazawwajul waludal wadud. Kata Nabi, nikahilah wanita yang walud, yang subur. Wadud. Nah, salah satu sifat wanita itu wadud, yang memiliki cinta yang sangat besar. Itu wadud, yang kemampuan mengekspresikan cinta, mengungkapkan cinta itu luar biasa. Nikahilah wanita yang subur, wadud, yang mencintai. Mawaddah. Sudah nyambung ya? Apa Bu? Mawad? Kapan ingat mawaddah itu? Waktu ada pernikahan itu ya. Tahun berapa dulu nikah?
Masih ada cinta nggak? Jadi nama Allah Al-Wadud ini adalah nama yang sangat disukai oleh hati kita. Cinta. Nama yang akan membuat kita sangat bahagia. Nama yang membuat kita sangat berhubungan dengan kelembutan kasih sayang. Al-Wadud. Karena orang yang nggak ada cinta, nggak ada bahagia. Kering hidup ini tanpa cinta. Cinta itu yang membuat kehidupan kita ini menjadi hidup. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Wadud terulang sebanyak 2 kali. Di antaranya adalah di surat Al-Buruj ayat 14 sampai 15. Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Dialah Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, Maha Mencintai. Digandengkan dengan Maha Mengampun, Maha Pengampun, Maha Wadud, Maha Mencintai. Adapun di tempat yang lain ada di surat Hud ayat 90. Wastaghfiru thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Minta ampunlah, bertaubatlah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang, Wadud, Maha Mencintai. Di surat Al-Buruj digandeng dengan Maha Pengampun, Al-Ghafur. Di surat Hud tadi penutup untuk perintah minta ampun, taubat, lalu ditutup dengan Al-Wadud. Ini sangat menarik. Jadi nama Allah Al-Wadud terhubung selalu dengan apa yang disebut dengan ampunan, Al-Ghafur, terhubung dengan taubat, permohonan taubat dan ampunan, sebagaimana di dalam surat Hud tadi. Apa hubungan Maha Mencintai dengan ampunan serta pertobatan? Wah, ini luar biasa. Salah satu bentuk dari cinta dan kasih sayang Allah kepada kita adalah Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia menerima taubat kita. Jadi ampunan, penerimaan taubat itu didasari oleh wadud, cinta yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dia mengampuni dosa? Kenapa Dia menerima taubat hambanya? Jawabannya apa? Because I love you. Seolah-olah Dia ingin mengatakan karena aku mencintaimu. Maka sebenarnya jika tidak ada maaf itu karena ketiadaan cinta. Betul atau tidak? Makanya kalau cinta di dalam rumah tangga itu besar sekali, maka kesalahan pasangan itu akan terasa kecil sekali. Betul atau tidak? Nyambung apa jaga sembung nih? Makanya di waktu pengantin baru kalau ini mah pengantin lama udah nih. Waktu pengantin baru kelihatan enggak kesalahan pasangan itu, kekurangannya? Kelihatan enggak? Enggak, seolah-olah dunia ini yang lain ngontrak semua. Kenapa demikian? Karena cinta. Mata yang mencintai tidak melihat aib sang kekasih. Wah, ya kan?
Makanya Allah karena dia maha mencintai, maka dia maha menerima taubat. Minta ampunlah, taubatlah, karena Rabb maha penyayang dan maha mencintai. Dan dia maha pengampun, maha mencintai. Bukti dia cinta, dia maha pengampun. Bukti dia mencintai, dia menerima taubat. Jadi kalau ada di antara kita dalam rumah tangga cekcok, itu berarti cintanya mulai kering. Makanya saya mau tanya Pak, karena istri Bapak cantik Bapak mencintainya, atau karena Bapak mencintainya dia terlihat cantik? Pakar cinta semua nih. Bu, karena ibu mencintainya, suami ibu kelihatan ganteng, atau karena dia ganteng ibu mencintainya? Coba kalau udah hilang cinta, suami jelek aja kelihatannya, hilang cinta, istri kelihatannya jelek aja, nggak ada yang bagusnya. Maka sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan di dalam rumah tangga itu adalah cinta itu. Ini yang paling penting. Nanti saya akan kasih rumusnya terinspirasi dari nama Allah Al-Wadud nanti di ujung. Makanya jangan sampai enggak dengar sampai akhir, rugi. Apalagi yang anak-anak muda yang pengantin baru, wah rugi enggak dengar Al-Wadud ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bagi kita kenapa Al-Wadud disebut bergandengan dengan ampunan, dan disebut juga berkait dalam konteks ampunan dan taubat. Sekali lagi, karena salah satu perwujudan dari maha mencintai adalah penerimaan taubat dan pemberian ampunan. Yang kedua, nama Allah Al-Wadud tadi digandeng dengan Rahimun Wadud, sayang cinta. Dikaitkan dengan istighfar dan taubat. Apa rahasianya? Rahasianya berarti istighfar, taubat adalah jalan meraih cinta Allah. Sudah ya? Saya ingin dicintai oleh Allah. Saya ingin jadi kekasih Allah. Maka jawabannya beristighfar dan bertaubatlah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kalau Allah tidak mencintai orang-orang yang bertaubat, tidak mungkin Nabi Adam dibiarkan tergelincir dalam dosa. Nabi Adam dibiarkan berdosa agar Allah memberikan taubat kepadanya. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Subhanallah. Kalau tidak ada yang dosa, kepada siapa Allah memberikan ampunan dan taubatnya? Maka Nabi Adam dibiarkan berdosa karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Ketaatan yang diiringi dengan kesombongan dan ujub tidak lebih baik daripada kemaksiatan yang diiringi oleh taubat. Tangis orang yang bertaubat lebih Allah cintai daripada orang yang zikir tetapi dengan kesombongan dan penuh keujuban. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masih ya. Al-Wadud maha mencintai. Para ulama mengatakan Al-Wadud asfal hubbi wa anqahu, a'la darajatil hubbi. Para ulama mengatakan Al-Wadud itu adalah cinta yang
bersih, cinta yang bening, yang tidak ada kebencian sama sekali. Itu Al-Wadud. Terkadang kita mencintai tapi ada sedikit kebencian dan kekesalan, betul nggak? Tapi Allah Al-Wadud adalah cinta yang murni, cinta yang suci, cinta yang tidak ada kebencian sama sekali kepada siapa yang dia benci. Apa makna Al-Wadud terkait dengan Asmaul Husna? Al-Wadud adalah Allah yang mencintai wali-walinya, nabi-nabinya, dan hamba-hambanya yang soleh. Jadi yang pertama artinya maha mencintai. Mencintai nabi-nabinya, wali-walinya, dan hamba-hambanya yang soleh. Allah Al-Wadud mencintai mereka semuanya. Makna yang kedua dari Al-Wadud adalah Allah yang dicintai. Nah ini Al-Wadud berarti dia yang mencintai. Makna yang kedua adalah dia yang maha dicintai oleh hamba-hambanya yang soleh. Cinta yang memenuhi hati mereka, cinta yang memenuhi pendengaran mereka, cinta yang memenuhi penglihatan mereka, cinta yang mencampuri darah dan jiwa mereka. Cinta mereka kepada Allah melebihi cinta mereka kepada ayah ibu mereka, melebihi cinta kepada diri mereka. Itulah Al-Wadud, adalah yang dicintai. Makanya dalam hadis Nabi, akan mencicipi manisnya iman. Pernah dengar kan? 3 hal yang kalau ada pada diri seseorang dia akan mencicipi iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, lebih dia cintai dari selain mereka. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Itu akan merasakan manisnya iman. Maka Al-Wadud adalah Allah yang dicintai oleh hamba-hamba yang soleh, melebihi cinta mereka dari apapun di muka bumi ini. Kalau sudah demikian, akan mencicipi manisnya iman. Manisnya iman berarti iman itu ada punya rasa. Orang tahu iman tapi belum tentu cicipi iman, betul nggak? Halo? Orang tahu apa itu sabar belum tentu mencicipi sabar. Orang tahu Ka'bah belum tentu pernah ke Ka'bah. Orang tahu alamat sebuah istana belum tentu tinggal di istana. Banyak orang yang beriman tapi belum mencicipi manisnya iman. Kenapa? Karena dia belum jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nikmatnya makanan disebabkan oleh rasa lapar, nikmatnya minuman ditentukan oleh besar dan kecilnya rasa haus, maka nikmatnya ibadah sangat ditentukan oleh adanya cinta. Maka siapa yang tidak menikmati ibadah, itu semuanya karena ketiadaan cinta. Betul atau tidak? Halo? Sholatnya nikmat, ada cinta di situ. Maka Al-Wadud yang kedua adalah Allah yang maha dicintai oleh hamba-hamba yang soleh. Berarti kalau kita tidak mencintai Allah, berarti kita masih belum pantas disebut hamba yang saleh. Jadi yang pertama tadi Al-Wadud maha mencintai, yang kedua adalah maha dicintai. Tidak ada di dunia ini yang kita cintai karena zatnya kecuali Allah. Ibu mencintai suami nggak boleh karena suami, tapi karena Allah.
Kita mencintai anak-anak kita, cinta kita bukan karena dia anak, tapi karena Allah. Betul atau tidak? Kenapa cinta yang mutlak hanya milik Allah? Sesuatu dicintai karena dirinya cuma karena Allah. Adapun makhluk kita cintai bukan karena makhluknya, tapi karena siapa? Karena Allah. Orang ini soleh maka kita cintai dia. Tapi ketika dia menjadi kafir, ketika dia menjadi musuh agama ini, maka tidak lagi ada jatuh cinta kepada dia itu. Walaupun dia adalah ayah ibu kita. La tajidu qauman yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kana aba'uhum wa abna'uhum wa ikhwanuhum wa ashiratuhum. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu ayah ibu mereka, meskipun mereka itu saudara mereka, meskipun mereka itu anak-anak mereka. Gak mungkin orang beriman itu mencintai musuh Allah meskipun itu ayah ibunya. Baik-baik kita, tapi kita tidak mencintai, karena baik itu adalah rasional, tapi kalau cinta itu emosional. Betul nggak? Halo? Jadi nggak mungkin orang yang beriman itu milih pemimpin kafir, itu nggak mungkin. Setuju? Nggak mungkin orang beriman itu memilih presiden yang kafir dan memusuhi umat Islam, tidak mungkin. Al-Wadud, maha dicintai, dan hanya dia yang dicintai karena zatnya. Sementara cinta kita kepada lain karena siapa? Karena Allah. Nggak boleh karena orang itu, karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena, halo, cinta karena Allah, benci karena Allah. Makanya orang yang sudah tidak jadi musuh agama ini, ketika dia bertobat, kita cintai dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat definisi Al-Wadud yang lainnya, yang semuanya muaranya maha mencintai, tetapi dengan redaksi yang berbeda agar kita merasakan. Al-Wadud alladzi taqarraba ila awliyaihi wa tahabbaba ila awliyaihi bil qurbi minhu. Al-Wadud adalah Allah yang mencintai hambanya, mencintai kekasihnya dengan mendekatkan diri Allah, mendekatkan diri Allah kepada kekasih-kekasihnya. Ini menarik. Kalau orang jatuh cinta, dia yang mendekat kepada yang dicintai. Betul atau tidak? Allah Al-Wadud yang maha mencintai, dia mendekatkan dirinya kepada kekasih-kekasihnya. Yang umumnya kan kita yang mendekat kepadanya, betul ya? Tapi Al-Wadud ini karena dia mencintai, maka dia yang mendekat kepada kita. Tidak aneh bila si miskin mendekat kepada si kaya. Tidak aneh bila si lemah mendekat kepada si kuat. Betul nggak? Tidak aneh bila yang membutuhkan mendekat kepada yang memenuhi kebutuhannya. Tetapi yang aneh adalah ketika yang maha kaya itu mendekat kepada si miskin itu. Ketika yang maha perkasa dan kuat itu mendekat kepada si lemah itu. Allah Al-Wadud, Allah yang mencintai kekasih-kekasihnya dengan cara dia mendekatkan dirinya kepada kekasih-kekasihnya. Al-Wadud yang maha mencintai orang yang berdosa dengan menurunkan ampunannya. Subhanallah. Dia mencintai orang-orang yang berdosa dengan memberikan ampunan dan rahmatnya. Dia mencintai seluruh makhluk-makhluknya dengan pemberian dan kelembutannya.
Al-Wadud, Maha mencintai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Punya enggak kita sosok yang sangat mencintai kita? Siapa dia? Hah? Halo? Siapa kira-kira kalau manusia yang mencintai kita selain Allah dan Rasulnya? Ayah ibu kita. Saya mau tanya, apa perasaan kita kepada kedua orang tua kita? Hah? Begitu melekatnya, begitu terikatnya hati kita dengan mereka, ayah ibu kita. Lalu apa perasaan kita kepada yang menamakan dirinya Al-Wadud? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan tidaklah langit satu dibandingkan dengan langit kedua kecuali seperti cincin yang dilepas di padang pasir yang luas. Tidaklah langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga kecuali juga demikian seperti cincin yang dilepas di padang pasir. 3 ke 4 juga demikian, 4 ke 5 juga demikian, 5 ke 6 juga demikian, 6 ke 7 juga demikian. Tidaklah 7 langit dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilepas di tengah padang pasir. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi ini. Kursi Allah. Dan tidaklah kursinya Allah, 7 langit dan kursinya Allah dibandingkan dengan arsy kecuali seperti cincin yang dilepas di padang pasir. Hanya cincin. Jika itulah alam semesta ini hanya seperti cincin, 7 langit seperti cincin dibandingkan kursi, 7 langit dan kursi hanya seperti cincin di hadapan arsy. Lalu bagaimana makhluk ini di hadapan Allah? Seperti apa nilainya? Lalu bagaimana dengan kita ini? Seperti apa nilainya? Hanya debu. Tapi pemilik alam semesta itulah yang menamakan dirinya Aku Al-Wadud. Begitu kecilnya kita dibandingkan dengan alam semesta, tapi pemilik alam semesta itu berkata kepada debu ini, kepada yang kecil ini, Aku Al-Wadud, aku maha mencintai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira manusia ini penuh dosa enggak? Penuh dosa. Ada enggak makhluk Allah yang tidak berdosa? Siapa dia? Hah? Malaikat. Dalam hadis sahih disebutkan tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat, satu jengkal di langit kecuali ada malaikat yang mereka sholat, ruku, sujud sampai hari kiamat. Jadi semenjak mereka diciptakan ada malaikat yang kerjaannya ibadah tidak berhenti sampai hari kiamat. Dan apabila hari kiamat telah terjadi, malaikat yang dari tadi tidak berhenti untuk ibadah, ketika kiamat terjadi, apa kata para malaikat ini? Ya Allah, kami belum benar-benar menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya. Subhanallah, itu malaikat. Tapi malaikat yang seperti itulah yang disuruh sujud kepada Adam. Sujud kau wahai malaikat. Subhanallah. Ada makhluk yang lebih suci dari kita, tapi justru Allah mengatakan, Aku wadud kepada hambaku yang bernama manusia. Sujud kau malaikat kepada manusia. Ada makhluk yang lebih rajin ibadah dibandingkan kita, tetapi Allah mengatakan,
engkau manusia lebih aku cintai daripada cintaku kepada para malaikat. Dan itulah ketika Allah menciptakan manusia, malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Allah mengatakan, aku tahu apa yang enggak kalian tahu. Sujud kau malaikat kepada Adam. Sujud tuh malaikat semua yang enggak pernah berdosa itu kepada Adam. Akan tetapi iblis menolak sujud. Betul ya? Allah tanya kepada iblis, iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Apa kata Allah kepada iblis yang tidak mau sujud? Kalau kau tidak mau sujud kepada ciptaanku yang bernama manusia ini, sekarang, mulai sekarang, keluar engkau dari surga ini, wahai iblis. Allah mengusir iblis demi siapa? Allah mengusir iblis demi kita. Tetapi kita justru menjadikan iblis itu sebagai teman dan sahabat kita. Mengapa air susu kau balas dengan air tuba? Sudah tahu nama Allah Al-Wadud. Hari ini kita romantis banget. Al-Wadud, Maha mencintai. Subhanallah. Karena nggak akan kita khusyuk tanpa ada rasa cinta. Nggak akan kita menikmati Islam ini tanpa ada cinta itu sendiri. Nggak ada tahajud tanpa cinta. Jadi yang nggak ada tahajud itu karena nggak ada cinta. Yang nggak ada tilawah Quran itu karena nggak ada cinta. Jadi amal tuh nggak ada sama kita karena ketiadaan cinta, bukan ketiadaan pengetahuan. Tahu tahajud itu keutamaan bla 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 bla. Tahu keutamaan zikir itu bla 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 bla. Tapi kenapa nggak ada dalam amalan kita? Karena kita tidak mencintai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab ada kata yang juga berarti cinta. Apa itu? Mahabbah. Pernah dengar enggak mahabbah? Hah? Nanti kata sifatnya adalah habib. Habib, orang ini kekasihku. Habibati, berarti dia wanita. Ini istriku, ini habibati. Habibah, dia mencintai aku. Aku habib, mencintai istriku. Makanya kalau orang Habib itu sering bib, gitu kan? Berarti dia kita panggil aku mencintaimu bib, nah, gitu. Ya kan? Nanti kalau pulang dari sini pengajian panggillah suami bib. Iya. Itu artinya habib. Nanti suami manggilnya apa? Bukan habib, habibati atau habibti. Ya habibti gitu. Nanti ibu manggilnya habibi. Habibi. Oh. Tapi kenapa mahabbah habib tidak jadi asmaul husna? Kan Allah yang memilih nama buat dia. Kenapa nggak Allah pilih Al-Habib, ana Al-Habib? Kenapa Allah pilih Al-Wadud? Sama-sama mencintai. Itu beda, Bu. Al-Wadud dengan Habib beda. Mawaddah dengan mahabbah itu beda. Makanya di ayat rumah tangga Allah tidak menjadikan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah nggak bilang waja'ala bainakum mahabbatan wa rahmah. Ya kan nggak demikian kan? Yang ada mawaddah. Kenapa?
beda. Mahabbah dengan mawaddah. Al-wadud dengan al-habib itu beda. Apa bedanya? Kalau al-habib, mahabbah itu perasaan. Perasaan cinta itu namanya mahabbah, perasaan. Apa Bu? Ibu kangen sama anak-anak itu mahabbah. Ibu kangen sama suami itu mahabbah. Dia wilayahnya di perasaan. Tapi kalau mawaddah bukan perasaan, tapi dia perbuatan. Cinta yang sudah berupa perbuatan, berupa pemberian, berupa tindakan, itu namanya mawaddah. Al-wadud. Bu, sudah jelas bedanya? Hah? Allah tidak mengatakan aku al-habib, karena al-habib itu cuma perasaan aja. Aku sayang sama hambaku, aku cinta kepada hambaku, cuma perasaan aja. Tapi buktinya mana? Nggak ada. Tapi kalau al-wadud bukan cuma di perasaan, tapi real. Aku mencintaimu wahai hambaku. Aku beri engkau makanan, aku beri engkau minuman, aku beri engkau ini, aku beri engkau itu. Aku ampuni berapa kali kau dosa, aku ampuni. Berapa kali kau tersesat, aku beri petunjuk. Berapa kali kamu punya masalah, aku berikan jalan keluar. Lihat, aku memberi apa yang kau minta. Lihat tuh, karena aku al-wadud mencintaimu. Nyambung? Ibu-ibu mau di mahabbah sama suaminya atau di mawaddah? Hah? Nanti kayak Lestari Koja itu. Yang siapa namanya yang lagi viral itu? Siapa namanya suaminya yang kekerasan itu? Hah? Suaminya siapa namanya? Istrinya Lestari Koja, suaminya Rizkia. Udah viral. Wah, suaminya bilang apa? Aku mencintainya. Aku sayang. Ya tapi digebukin Bu, mau. Nah itu namanya nggak mawaddah. Betul apa betul nih? Ibu diungkapin terus sama suami melalui perasaan, aku mencintaimu. Tapi transparan nggak pernah ada Bu. Bagaimana Bu? Makanya kenapa dalam rumah tangga yang perlu kita perbanyak itu bukan mahabbah, tapi mawaddah. Apa mawaddah? Mawaddah itu adalah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan cinta, bukan perasaan cinta dalam rumah tangga yang harus kita perbanyak, tapi tindakan cinta itu yang harus kita perbanyak. Kenapa? Karena mawaddah mengakibatkan mahabbah. Saya ulang lagi kalimatnya. Hati-hati nih, rugi yang hari ini nggak paham ini, rugi banget. Karena perasaan itu diakibatkan oleh adanya mawaddah. Mawaddah mengakibatkan mahabbah. Coba kalau nggak percaya, bapak-bapak sering-seringlah melakukan mawaddah. Ntar pulang bawain makanan kesukaan istri, mawaddah. Ntar pulang mampir ke ATM transfer, mawaddah itu. Beliin baju baru, mawaddah. Nah, karena bapak mawaddah, apa perasaan ibu-ibu kepada suami ibu? Hah? Mahabbah, betul nggak? Berarti mahabbahnya istri itu tergantung kepada siapa? Hah?
Siapa yang salah? Kalau istri tidak lagi mencintai suami, siapa? Suami yang kurang mawaddah. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau ibu perasaannya dipenuhi oleh rasa cinta disebabkan oleh mawaddahnya suami, ibu pengen apa kepada suami? Akibat ibu dipenuhi oleh rasa mahabbah, rasa. Apa yang ibu lakukan kepada suami ibu? Ibu akan melakukan tindakan mawaddah. Nyambung? Tak masakin hari ini masakan kesukaanmu wahai suamiku. Wah kan? Pulang-pulang ibu dandan seperti artis. Wah tumben itu. Spesial dong kan gitu kan. Ya Bu? Emang apa salahnya kalau ibu dandan seperti artis di rumah? Apa biar suami ngeliatin yang di luar yang dandannya seperti artis? Harus dandan seperti artis di rumah. Wah spesial. Nah, berarti ibu-ibu, kalau ibu-ibu melakukan mawaddah, apa perasaan suami ibu kepada ibu? Cinta. Berarti yang bertanggung jawab terhadap cinta pasangan kita atau kita? Besar dan kecilnya cinta suami ibu kepada ibu, yang bertanggung jawab siapa? Bu, yang menentukan besar kecilnya cinta suami ibu kepada ibu siapa? Ibu. Perbanyaklah mawaddah ibu kepada suami. Otomatis hati suami akan mahabbah. Kalau mahabbahnya ada di hati begitu besar, dia akan melakukan mawaddah. Akibat suami mawaddah, maka cinta istri pun akan besar. Berarti cintanya pasangan kita kepada kita, tanggung jawab siapa? Pasangan kita atau diri kita? Lalu jawab. Hah? Ibu lagi kesel-keselnya nih sekarang sama suami. Tiba-tiba suami ibu transfer 100 juta. Berubah nggak tuh keselnya? Berarti kesel dan tidaknya istri itu yang bertanggung jawab siapa, Pak? Suami ibu sekesel-keselnya sama ibu. Tiba-tiba ibu nanti pulang sebelum suami datang masak yang kesukaannya, dandan secantik-cantiknya, kira-kira keselnya hilang apa enggak? Berarti perasaan suami ibu itu siapa yang mengendalikannya? Ibu atau suami? Jadi udahlah, jangan nyalain pasangan dah. Makanya hubungan pernikahan itu kalau jika dia menyayangiku, maka aku akan menghargainya. Oh, kata istrinya begitu. Suaminya bilang lagi, kalau dia menghargaiku, menghormatiku, aku akan menyayanginya. Semuanya jika itu lingkaran setan semua itu. Nggak usah pakai jika. Pasangan itu harus apa? Aku tetap akan menyayangimu wahai istriku meskipun engkau belum menghormatiku. Aku tetap akan menghormatimu wahai suamiku meskipun engkau belum menyayangiku. Udah, rantai setan itu putus sudah langsung. Di rumah tangga itu harus sering setoran mawaddah. Harus sering setoran mawaddah. Mawaddah tadi adalah tindakan perbuatan cinta. Itu yang harus diperbanyak. Ibarat ATM, kalau isinya banyak, perasaan kita gimana? Hah? Iya, jalannya juga beda. Nah, rumah tangga itu waktu pengantin baru penuh isinya.
Betul nggak? Isinya tuh cinta-cinta, mawaddah-mawaddah semua, seperti rekening tabungannya banyak. Tapi dalam perjalanan rumah tangga yang namanya tabungan kadang-kadang lebih sering narik daripada setoran, ya kan? Betul nggak? 20 tahun pernikahan kerjaannya narik terus, ibarat ATM narik-narik. Sampai ATM-nya bilang, maaf saldo Anda. Udah kalau nggak ada saldonya Pak cepat marah. Betul nggak? Istri cepat marah, suami cepat marah. Betul apa betul? Makanya Quran fokus waja'ala bainakum mawaddah. Telepon istri, telepon suami sering-sering mengungkapkan cinta, I love you. Walaupun suaminya nggak paham bahasa Inggris, I love you, suaminya jawab apa yang mau dilap. Habis waktu kita. Ya Bu, nih anak-anak muda beruntung Anda yang ngaji hari ini. Ini tips rumah tangga tuh sesederhana ini sebenarnya. Pengen istrinya kelihatan cantik, sementara kita nggak pernah bermawaddah kepada dia, nggak akan. Tapi kalau kita mawaddah, istri pun terharu, dia akan mikir bagaimana caranya bermawaddah juga kepada suami. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya hari ini mau tapping TV One di Bekasi, jadi nggak bisa lama-lama. Apabila Allah mencintai hambanya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Menarik sekali Pak hadis ini. Apabila Allah mencintai hambanya, dia manggil Jibril. Allah nggak diem aja. Kalau cinta kepada hambanya itu nggak diem. Kalau diem itu cuma mahabbah. Tapi karena dia wadud, ketika dia jatuh cinta kepada seseorang, Allah kasih tahu, Jibril, aku cinta kepada orang itu, cintailah dia. Jibril pun jatuh cinta kepada orang itu. Karena Jibril jatuh cinta kepada orang itu pun, Jibril pun nggak tahan. Dia panggil penduduk langit, fayunadi fi ahlis sama. Maka Jibril memanggil seluruh penduduk langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fahibbuh. Wahai penduduk langit, Allah cinta kepada si fulan ini, cintailah si fulan ini. Maka seluruh penduduk langit pun mencintai si fulan ini. Maka kenapa orang kalau meninggal di dunia, kalau dia ini dicintai oleh Allah, orang ini dikenal oleh penduduk langit, semua penduduk langit itu menyambut orang ini. Dan apabila orang ini sudah dicintai di langit, maka dia pun diterima dan dicintai oleh penduduk bumi. Subhanallah. Pelajarannya dari hadis Bukhari ini artinya Allah kalau jatuh cinta itu dia ungkapkan, dia tampakkan. Nah, dalam kehidupan kita ini seringkali cinta itu hanya perasaan. Kepada anak kita ini penting loh kita mengatakan I love you sayang. Ayah sayang banget sama kamu. Kepada
Kepada suami kita penting mengatakan I love you. Kepada istri juga demikian, I love you full. Kenapa ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Ketika kita sering mengatakan I love you, itu akan menghilangkan rasa benci. Sifat-sifat negatif yang di hati kita itu akan hilang. Ibu-ibu, suaminya nggak pernah romantis, seneng nggak suami yang model gitu? Hah? Berarti ibu-ibu tidak cuma butuh transferan, Pak. Tapi ibu-ibu juga butuh ungkapan, betul atau tidak? Ada nggak di sini yang nggak butuh ungkapan cinta dari suaminya? Ada nggak? Nah, dalam rumah tangga jamaah sekalian, kita perlu menauladani al-wadud ini. Tidak ada salahnya sekali-sekali suami bikin teh buat istrinya, bikin nasi goreng buat istrinya. Sebagaimana sudah terbiasa istri bikin kopi buat suaminya. Sebagai penutup hari ini, ada seorang yang memiliki istri yang bawel, comel, bawelnya luar biasa. Karena udah gak tahan lagi sama istrinya, dia pun mendatangi Sayyidina Umar, mau mengadukan istrinya yang bawel itu, cerewet. Ketika sampai di rumah Umar, di depan pintunya, tiba-tiba dia mendengar piring pecah. Di rumah Umar, piring pecah, gelas pecah, terbang piring itu. Lalu dia mendengar suara istrinya Umar tinggi. Ternyata dia pas dengar itu belum ngetuk tuh. Ternyata bininya lagi marahin Umar. Umar diomelin sama bininya. Tadinya mau ngetuk kagak jadi, Bu. Lah sama bae sama gua kan gitu. Balik dia. Pas balik Umar pas lihat keluar, ada yang mau datang nggak jadi, dipanggil sama Umar. Bulan, tadi mau kemari nggak jadi. Iya, kenapa nggak jadi? Saya tadi mau mengadukan istri saya yang cerewet, bawel, kasar berkatanya. Pas saya mau ke rumah Anda, istri Anda lebih parah dari saya Umar. Nggak jadilah. Umar, sabar sekali engkau ini khalifah, semua orang takut padamu. Diomelin istri, diam aja ke Umar. Emang ciri suami soleh itu, Pak, sedikit banyak suami yang soleh itu pasti dikuasai istri. Suami yang tidak baik pasti 100% menguasai istrinya. Tapi suami yang baik pasti sedikit banyak dia dikuasai oleh istrinya. Betul atau tidak? Apa saya? Istri saya doang sama ibu saya yang nyeramain saya, Pak. Ibu saya kalau saya kadang-kadang saya itu kan kadang-kadang ada situasi di mana saya merasa keren, Pak. Keren, habis syuting misalkan, habis syuting di mana gitu. Kamera di mana-mana. Pas di tengah jalan mau pulang ditelepon istri, "Abi, kenapa? Beras habis, beli beras ya ntar." Artis perlu beli beras. Baru aja orang minta foto-foto, suruh beli beras. Ya mas kalian yang dimuliakan Allah. Kembali ke kisah terakhir. Sabar sekali engkau Umar. Kata Umar,
nggak seberapa sabar saya dibandingkan dengan sabar istri saya. Istri saya mengandung seluruh anak-anak saya, dia itu 9 bulan anak-anak saya dalam kandungannya. Dia yang melahirkan anak saya, antara hidup dan mati dia melahirkan anak-anak saya. Dia tuh yang membersihkan kotoran anak-anak saya, memberi makan, memberi minum. Setiap hari dia lakukan itu. Membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian saya. Dia semua yang melakukan itu, semua dilakukan untuk saya. Masa dia sekali-kali marah sama saya nggak sabar sama dia. Tuh lihat. Kenapa dia nggak jadi marah? Ingat mawaddahnya istri, bukan? Istri saya sudah begini. Ya, waktu dia nyinggung perasaan saya sedikit, sekali-sekali masa saya harus marah. Kenapa? Karena istri saya tuh mawaddahnya banyak banget. Dia melahirkan anak saya, ngandung anak saya, nyiapin makan, cuci kotoran segala macam. Semuanya dia lakukan. Sabar sekali dia lakukan itu semua untuk saya. Masa dia nyebelin sekali-sekali saya nggak sabar. Lihat, nyambung apa jika sembuh? Al-Wadud, Maha mencintai, mawaddah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon izin hari ini nggak ada pertanyaan, dan Al-Wadud ini kebetulan juga belum selesai kita bahas. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan bulan depan jika Allah menghendaki. Kita cukupkan terlebih dahulu karena saya di Bekasi tahu sendiri ya, macet. Sementara on cam sudah harus jam 10 on cam ya, jadi tapping hari ini nggak live. Hari ini nggak live. Ada live tapi bukan saya di tappingnya. Kalau live itu biasanya zuhur. Kebetulan saya sudah ada acara pada zuhur, jadi saya bilang saya bisa tapping aja, live-nya nggak bisa. Jadi mohon maaf semuanya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.